Salve sahabatku, saudaraku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Salam sehat selalu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berpesan kepada muridnya, ingat bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kembali hari ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Mari kita mendahului dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mereka menganiaya aku, mereka juga menganiaya kamu. Setiap orang ingin dikasihi, tidak mungkin ingin dibenci. Karena kasih itu adalah kebutuhan mendasar dari setiap manusia, dari setiap orang. Orang yang paling jahat sekalipun masih dikasihi, terutama sekurang-kurangnya oleh keluarganya. Demikian pun sebaliknya, orang yang paling jahat sekalipun mengasihi sekurang-kurangnya keluarganya. Setiap orang sebagai makhluk sosial, manusia ini sebagai makhluk sosial, ia ingin diterima dan dicintai oleh orang lain, oleh sesamanya, bukan dibenci atau ditolak, apalagi dikucilkan dalam kehidupan bersama. Pada kenyataan hidup ini justru terjadi kebencian, dendam, perselisihan, permusuhan di mana-mana. Itu baik secara pribadi, orang per orang, maupun secara kelompok kecil, kelompok besar, kelompok politik, kelompok keagamaan, dan apa segala macam. Bahkan juga negara. Perselisihan terjadi. Demikian pun murid Kristus. Kita juga sering mengalami kebencian, dimusuhi. Ini bukan hanya terjadi di luar gereja, saudaraku. Bukan hanya terjadi di luar komunitas kita, bahkan terjadi juga di dalam komunitas kita. Terjadi iri, dengki, benci, dendam. Injil Yesus hari ini menceritakan bahwa Yesus berbicara terus terang kepada murid-muridnya. Yesus tidak menutupi rahasianya. Sebuah wasiat, sebuah amanat sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya, menyangkut bagaimana resiko, apa resiko mengikuti Dia. Yesus membagikan pengalaman nyata dalam hidup ini, apa yang Dia alami sendiri di dalam perjalanan hidup ini, bahwa para murid akan dibenci oleh dunia, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah yang ditandai dengan kebencian,
dendam, permusuhan, perselisihan. Itulah kerajaan kegelapan, ketidakbenaran, dan kematian. Dan itu adalah iblis sebagai pemimpinnya. Karena itu, para murid bakal mengalami penderitaan itu, tidak bisa terelakkan. Menderita karena nilai-nilai luhur hidup yang diajarkan Yesus tidak sinkron dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh dunia ini. Dunia di mana kita berpijak, dunia di mana kita hidup, itu berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dunia kerap menempatkan persaingan di atas segala-galanya. Dunia menjunjung tinggi kekuasaan daripada pelayanan. Dunia mengedepankan kekerasan daripada kasih sayang. Mengorbankan semangat barah dendam, barah balas dendam daripada pengampunan, daripada memaafkan. Inilah dunia. Maka pernyataan Yesus bahwa dunia akan membenci kamu karena namaku itu sungguh-sungguh akan terjadi di dalam hidup semua para murid, semua para pengikut Yesus. Sungguh-sungguh kita alami dalam hidup yang nyata ini. Karena inilah jawabannya. Bagaimana dunia memandang kebenaran, bagaimana dunia memandang cinta dan kasih. Memang tidak selalu mudah untuk menerima fakta ini di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti Yesus mengasihi. Ketika ditempelan pipi kiri, berilah pipi kanan. Tuhan bersabda. Ketika kamu dibenci dan dianiaya, ampunilah mereka. Tuhan bersabda. Ampunilah musuh-musuhmu. Ketika dimintai bajumu, berilah juga jubahmu. Demikianlah Tuhan bersabda. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata, tidak hanya bersabda. Tuhan menunjukkan dalam perbuatan nyata di dalam hidupnya. Ia mau melakukan semuanya itu dari atas salib dengan berdoa kepada Bapanya di surga, memohon ampun bagi mereka yang telah menganiaya, yang telah menyiksa, dan telah menyalibkan Dia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan konkret menghadapi suatu situasi ini, kita para murid sering tidak berdaya sama sekali. Memang berjuang atas nama kebenaran itu tidak mudah. Tidak mudah kita melakukannya. Seperti kata ungkapan atau kata orang, mengucap, berteori, berkata, itu mudah terjadi. Tetapi sangat-sangat sukar untuk melakukannya. Memang tidak mudah untuk dilakukannya. Sebuah ungkapan bahasa Inggris mengatakan, easy to say, but it is not too easy to do. Mudah berujar, mudah berteori, mudah berkata-kata, tetapi sangat-sangat sulit untuk dilakukannya. Kalaupun kita bisa berhasil melakukannya, kerap kali karena kita masuk dalam sebuah sistem, sebuah komunitas, dan kita terpaksa untuk membohongi hati nurani kita sendiri. Kita tentu mengalami dilema untuk ini, dalam situasi ini, dan konflik batin dalam menghadapi hal-hal ini. Kadang-kadang menimbulkan kemarahan, rasa ingin untuk membalas, benci, putus asa, dendam, dan lain-lain. Namun Yesus memberikan suatu nasihat yang tidak mudah untuk kita mewujudkan. Yesus tidak menganjurkan kita untuk balas dendam, membalas dengan sikap yang sama.
terhadap dunia, terhadap sesama. Atau bersabar sajalah, menerima apa adanya. Tidak. Yesus hanya berpesan, dunia telah lebih dahulu membenci dia. Inilah amanat Yesus yang harus kita ingat dan yang harus kita meneladani apa yang telah Yesus pesankan kepada kita. Dunia telah lebih dahulu membenci dia. Karena itu kita sebagai milik Kristus, kita pun tidak akan mengelak dari keadaan ini. Kita pun akan mengalami hal yang sama seperti sang guru telah mengalaminya. Yesus telah disiksa, dianiaya, bahkan disalibkan. Maka murid Kristus pun perlu memandang dia dan menimba kekuatan daripada dia. Jangan berjalan di luar sendiri. Timbalah kekuatan dari sang guru yang tersalib. Kesetiaan, ketaatan, pengorbanan adalah contoh bagi setiap pengikutnya. Murid Kristus harus bersikap sama seperti sang guru. Justru di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan. Walaupun Allah sendiri tidak menghendaki agar murid-muridnya Yesus bernasib lebih buruk daripada sang guru. Cukuplah nasib Yesus dan nasib murid serupa dan sama. Karena seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Secara batin, penderitaan yang dialami Yesus adalah penderitaan seorang penegak kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Sedangkan penderitaan yang dialami oleh kita para muridnya, oleh kita para pengikutnya, adalah penderitaan saksi kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Yesus sebagai penegak kerajaan di atas muka bumi ini. Yesus menanamkan kerajaan di atas muka bumi ini. Dan kita para muridnya adalah saksi-saksinya. Sanggupkah kita melaksanakan perintah Yesus? Mengampuni orang yang benci kepada kita, orang yang menganiaya kita. Sanggupkah kita memikul salib? Murid Kristus yang sejati seharusnya menjawab, ya, saya sanggup. Sebagaimana jawaban ketika pada waktu kita menjawab janji baptis kita. Ya, saya sanggup. Derita dan salib adalah bagian dari hidup kita para murid Yesus. Dan disitulah terletak keselamatan dan kehidupan kita. Yesus pernah bersabda, barang siapa bertahan sampai pada akhir zaman, ia memiliki kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber kekuatan setiap orang yang berseru kepadamu. Berilah kami rahmat agar kiranya kami dapat menanggung derita yang kami alami saat ini. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.